Ya kayak misalnya kita ngitungin budget gitu, terus kayak gitu aku ingat banget pertama kali kita bisa ke Eropa itu cuma bisa berempat sama Italia. Jadi aku, Bensu, Wendy sama Jordi sama Talia. Jadi nggak pernah bawa asisten, nggak ada, bawa apapun nggak ada, belum bisa bawa orang tua, kayaknya budgetnya gila, ini takutnya ini banget gitu. Prepare budget lah ya. Iya, dan itu benar-benar sampai sekarang kalau kita ngobrol itu yang kayak tidak terlupakan, kayak kita bawa sendiri, semuanya bawa sendiri, koper bawa sendiri. Bisa bayangin kan baju dingin tuh setebal-tebal apa tuh, koper berapa, ngurusin gendong anak, bawa ini mau Tugas emak-emak gitu ya. tapi seru ya. Terus pun kayak misalnya kayak apa kan, penonton YouTube pun juga tahu kan kalau Bunda itu kan emang bener-bener yang sayang banget sama keluarga gitu kan. Kalau misalnya kayak sepatah dua patah kata untuk kayak ibu-ibu di yang nonton ini, saya menurut Bunda tuh gimana sih versi Bunda? sayang sama keluarga ya. Maksudnya sayang sama keluarga sama yang sama anak nih beda ya. Sayang sama keluarga pasti aku gimana pun prioritasin keluarga. Jadi kalaupun ada kerjaan, Nah itu kerjaan tuh kadang emang menggiurkan, tapi aku menggiurkan dalam arti ya. kadang dalam arti nominal, tapi Iya. aku pasti lebih mikirin ya tuh bersyukurnya dari suami juga cukup. Iyalah, gitu. iya, Jadi bener. jadi ya gimana pun aku lebih mikirin ke anak-anak dulu gitu. Terus udah kayak gitu aku juga kalau kerjaan lumayan milih-milih sih. Maksudnya milih-milihnya adalah ketika nanti anak udah gede, apalagi sekarang dunia digital udah benar-benar udah canggih banget ya. Canggih. Mungkin dulu di saat aku masih muda atau aku belum punya anak gitu, itu ya udah emang jalannya pada saat itu. Tapi sekarang kan aku sudah menjadi seorang ibu gitu. Maksudnya aku ya pasti aku akan lebih memilih-milih lagi, karena nanti ketika anak aku lihat, aku maunya mereka mendapatkan satu pelajaran yang baik gitu. Maksudnya manusia pasti ada kesalahan, cuman aku berusaha untuk ya sebisa mungkin memberikan contoh yang terbaik, nggak usah untuk semua orang, yang penting buat anak aku dulu gitu. Terus kalau buat anak-anak, sayang bukan berarti memberikan segala segalanya. sesuatu. Yang artinya Soalnya aku seneng banget kayak Bunda, Wenda, terus Uben kalau ngajarin anak tuh bener-bener apa sih, gimana sih? kasih tahu tapi tegas. Nah ya itu benar itu bisa buat kayak buat ini nggak sih, buat sharing buat mama-mama tahu Emang papa ada itu biasanya ayah dengan sendirinya. ayah yang nggak kuat. Gimana? Jadi maksudnya gini, kalau aku sayang sama anak aku, tapi menurut aku harus ada batasan-batasan. Kalau dulu Cici itu kan karena emang belum zamannya pandemi, boleh dong kayak ngelihat gadget tuh jarang, hampir nggak pernah. Hampir emang Hampir bener nggak nggak pernah. Jadi kalaupun lihat biasanya dia minta sama ayahnya kayak 10 menit aku pasti udah selesai gitu. Nah kalau sekarang itu kan emang zamannya pandemi ya, mau ngomong apa, anak-anak sekolah takut ngeliat boring gadget, juga ya. mereka juga udah boring, udah kesana sana. Akhirnya ya harus ada batasannya. Jadi ketika mereka anak-anak tuh harus tahu ketika saatnya boleh ya boleh, ketika tidak ya tidak, dan harus dikasih tahu alasannya, penjelasannya, jadi mereka mengerti gitu. Jadi makanya aku bilang sayang bukan berarti kita memberikan semuanya, tapi memberikan apa yang mereka butuhkan. Tapi kayak Bukan yang mereka inginkan. iya, Loh. butuhkan. Terus kayak misalnya kayak untuk ngasih taunya gitu ke anak itu nggak ngasih tahu sekali itu plak itu kan nggak ya, kalau Ya nggak bisa ya, namanya anak-anak ya. Iya makanya. Pasti diulang lagi. Mereka juga ada triknya. Minta ke bundanya nggak dapat, minta ke ayahnya nih. Anak kecil juga pinter, jangan dikirain yang paling kecil siapa Tania. Kecil-kecil gitu, wow. Ininya udah bermain otaknya. Kalau misalnya lagi boring di rumah gitu Bun,
anak-anak terus apa kayak Tania, Talia gitu-gitu, Onyo minta kayak pengen jalan terus kita kan masih was-was ya kalau keluar terus apa sih yang bunda lakuin kayak di rumah gitu loh? Mereka Entah sih apa lebih ke cariin mainan buat main di rumah atau gimana gitu-gitu loh. cariin mainnya iya, tapi mereka sih udah tahu sih, jadi maksudnya Udah paham ya? coronavirus itu kayak gimana, aku Udah dijelasin. udah dijelasin, dari sekolah juga menjelaskan kan. Mhm. Paling banter cuman ke rumah uncle, antinya itu doang, atau kita ke villa kita yang emang rumah kita, dan itu sebelum kita datang juga pasti udah di steril dulu semuanya, udah ini nyampe sono, di sini kita swab antigen, sampai sono kita juga swab, pada rumah sendiri kan jatuhnya. Sebenarnya kan kita bukan traveling kemana-mana ya, ke rumah sendiri sebenarnya. Itu pun kita udah mikirin kayak gitu, udah itu doang. Terus paling pernah drive thru makanan. Atau enggak waktu itu kita pernah sekali, karena waktu itu udah lumayan aman, udah mulai bukan PPKM. Udah mulai bioskop buka. Nggak mau parno, nobar, booking satu bioskop. iya benar, pernah lihat Iya. cara aman juga sih ya. Iya, jadi beberapa kali kita booking satu bioskop, biarin isi orang-orang kita sendiri aja gitu. Jadi benar-benar gimana caranya mencari bioskop, dan aku juga cari mall yang naik lift langsung bioskop, atau naik lift bioskop jalannya nggak jauh, biar anak-anak jalannya kayak ini. Dan aku kasih tahu mereka kalau mau keluar harus pakai masker. Kalau sampai mereka copot masker, aku pulangin, bener-bener aku pulangin. Langsung bilang gitu. Iya, dan pernah walaupun jalan-jalan, misalnya waktu itu cuma lari-lari naik sepeda di luar ini, Tania minta copotin masker, aku pulangin beneran. Biar walaupun dia nangis. tapi akhirnya bukannya galak, jadinya tahu ya. Jadi dia kalau keluar pun, dia mau keluar pun dia minta masker gitu. Walaupun mungkin di dalam hati kayak dia nangis, tapi gimana ya, emak-emak ya kan, daripada dia kenapa-napa kita lebih nangis iya aja bener, sih bener. gitu. Terus nih ya ngomongin fans kan pasti kan nggak menutup kemungkinan bunda kan fansnya banyak tuh. Kalau arti fans bagi Bunda Sarwenda tuh kayak gimana sih? Mungkin fans yang dulu sama fans yang sekarang beda kali ya. Bedanya adalah makin lama aku tuh nggak berasa ternyata udah lumayan 10 tahun lebih di dunia entertain. Nggak berasa ya, dari fans yang dulu mungkin masih ABG sampai sekarang yang udah masih mama, unyu gitu ya. Iya, masih tetap tuh. Ada yang masih tetap. Seriusan? Ada sampai sekarang, ada yang sampai udah jadi lawyer. Jadi dia dulu pas aku tua banget. jadi dia dari yang masih SMA gitu, sampai sekarang dia udah lulus, sudah jadi lawyer, sarjana hukum gitu-gitu loh. Iya. Jadi mereka cerita aku ini loh gitu. Terus maksudnya senang sih. Arti fans buat Bunda apa? Fans itu apalagi sekarang ada media sosial ya. Fans itu yang pastinya orang-orang yang mensupport kita, mendukung kita yang pastinya. Tapi jadilah fans yang baik. Fans yang pintar, yang artinya tidak memprovokasi untuk suatu misalnya untuk berantem sama si artis ini, sedangkan artisnya aja nggak kenapa-napa gitu. Jadi jadilah fans yang baik, fans yang bijak. Apalagi sekarang udah ada media sosial gitu. Nah, itu. Dan jangan sampai berkedok menjadi fans tapi ternyata itu bukan fans. Haters. Ya nggak tahu lah ya. Apa ya, gitu. Tapi banyak juga yang seperti itu. Jadi ya gitulah. Yang pastinya senang, punya fans senang banget gitu. Tapi ya jadilah fans yang baik, fans yang selalu mensupport karya gitu, dan jadilah fans yang bijak. Boleh makin dulu. Ini Bun, ngomong, gue suka cerita sama Uben gitu kan, kayak pengalaman yang paling ini ngomongin sama suami ya, misalnya kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain tuh sifat romantisnya Uben, ada nggak sih sisi romantisnya Uben itu? Gue takut dia cuek-cuek orangnya. Enggak ya? Tanya di satu rumah, pernah nggak ngeliat kita romantis? Nggak ada. Nah itu makanya. Nggak ada, emang
memang kayak gitu. Mungkin awal-awal ya jangan dikirain semua orang rumah tangga tuh kayak fairy tale, aduh sayang, nggak kayak gitu maksudnya ya. Bensu tuh selalu bilang gini, aku tuh awal-awal juga bingung kayak, ya kok kamu gak romantis banget gitu, sedangkan kan beda aku sama dia lumayan 6 tahun kan ya, 6 tahun. Oh iya ya? Iya. Oh iya ya? Jadi udah lumayan ya, iya. udah om ya. Enggak, mungkin caranya beda-beda kali ya kalau dibilang gitu ya. Cuman iya, tapi mungkin Wenda maunya caranya kayak gini. Iya, tadi mikirnya kayak gitu Ubed kan. maunya, Mikirnya kan kita sering lihat nonton, oh my god, romantis. Oh, kok ini drama gitu, drama itu Korea nggak ini. sesuai ya, gitu ya kan. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu. Satu karakter orang beda-beda, rumah tangga orang beda-beda, nggak bisa disamain juga gitu. Mungkin ya romantis kita adalah ketika salah satu ada apapun kita saling nge-backup salah satu gitu. Itu ya. Jadi benar-benar. Tapi apapun aku akuin Ruben tuh jangankan sama keluarga, sama teman aja dia care-nya bener-bener care gitu. Makanya aku jadi pengen tahu sebenarnya kayak sisi romantisnya Uben itu kayak yang bener-bener nggak bisa di. Kalau dulu mungkin kita tiduran, misalnya kita tidur, itu kita gandengan tangan gitu kan, suka gandengan tangan pas berdua. Kalau sekarang kan di tengah-tengah anak ya. Oh iya. Jadi anak-anak aku masih tidur sama aku bener-bener sampai ini kan lagi bangun rumah. Cici aja bisa bilang kayak gini, rumahnya belum jadi. Cici udah bilang, Bun, kalau misalnya Ai udah pindah rumah, Ai udah punya kamar sendiri, Ai tetap tidur sama Yu ya. Oh, udah di Belum di rumah aja belum jadi, gimana? udah dia yang planningin ya. Jadi aku sekarang lagi mencari tempat kasur yang bisa custom 2,5 meter kayaknya. Nanti anak gua tambah gede ya. Sekarang tidur aja udah mulai sempit ya, anak udah pak gitu ya. Jadi harus tambah gede lagi, kayak gua harus custom nih kasur ya kalau anak-anak gua ini. Jadi dulu pegangan tangan, sekarang pegangannya itu aja, nyentuhan kaki. Iya, dia yang Miring, yang miring. Ini kan Bensu, Tania, aku gitu kan. Jadi kita tidurnya begini, kakinya yang nempel. Iya, penting selalu bersama lah ya. Kakinya aja nempel, nempel ya udah gitu dong. Kan dulu pegangan bisa, ini anak-anak. Udah ada ini ya. Jauh udah Nggak nyampe teh. Kaki aja nempel. Terus satu lagi pesan buat kayak ibu-ibu muda gitu untuk apa ya? Buat ibu-ibu muda, aku juga masih muda. Iya sih muda. Iya bener. Nah, yang pastinya pertama kali mungkin awal-awal untuk menjalani awal rumah tangga, untuk mengetahui satu sama lain pasti juga punya apa sih, kayak butuh waktu. Dan yang pastinya kalau rumah tangga aku tuh ya yang paling penting tuh komunikasi ya, itu benar. Iya, jadi kalau misalnya komunikasinya lancar, semuanya dijelasin, otomatis semuanya lancar menurut aku. Terus yang pastinya ya nggak boleh saling malu, yang artinya ya namanya udah suami istri, jangan nanti kadang suami yang kayaknya pendem-pendeman gitu. Iya, aku harus ini. Kalau emang mau dipendem ya diselesaikan semuanya, harus ada jalan keluarnya. Jangan dipendem terus tiba-tiba nggak ada jalan keluarnya, terus jadi baru udah bumerang, baru ngasih tahu ternyata tuh begini lo, yang jangan kayak gitu. Jadi kalau namanya pasangan harus saling terbuka sih gitu. Iya. Iya sih, banyak banget. Udah. Iya bener, banyak banget ya. Pengalaman aku juga belum berumah tangga, jadi mau. Iya, jangan kan pasti ada ego laki-laki dong ya, pengen udahlah tenang semuanya aku handle sendiri. Ya kalau emang bener bisa ke handle semuanya, it's good, bagus gitu. Jadi tanpa lu kasih tahu semuanya udah terselesaikan. Tapi tiba-tiba kalau misalnya lu nggak kasih tahu terus tiba-tiba zong, itu kan malah bisa menimbulkan kayak berantem, pasti ada gitu kan. Intinya berarti komunikasi ya. Komunikasi. Oke kalau gitu makasih banyak Bunda Wenda. Thank you. Pokoknya itu dong bilangnya subscribe apa. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan semoga nanti dia kan pasti akan ngasih menu baru lagi nanti. Iya benar. Iya. Enak tuh. Pokoknya happy deh masak di sini. Iya kan? Terus yang makan juga emang jadi benar-benar seneng happy. aja ngelihat, seneng perasaan jadi enak. Ya, makan banyak orang makan suka gitu. Ya udah, thank you Bunda Wenda.
you. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Thank you.